Ya, jadi teman-teman semua, hari ini saya lagi mengurus teman pekerja migran yang intermini, terus dokumennya masih ditahan PT. Dan ini permasalahan kayak muter-muter, bikin bosan gitu ya. Ini saya lagi telepon. Ya, halo, halo, halo. Iya, sore Pak. Gimana? Oke. Begini Bu, kalau kami kan tadi juga dapat informasinya juga diperintahkan sebetulnya dari Ciracas. Jadi karena ini kasusnya sudah jadi perhatian khusus dari Bapak Kepala Badan, jadinya harapannya memang serah terimanya itu dimonitor dari BP2MI. Nah, dari pusat kan menyampaikan tadi kalau bisa secepatnya untuk serah terima. Nah, ini masalahnya PT-nya ini agak keliru. Sepertinya rencana awalnya itu mau serah terimanya dengan PT pusat, kantor pusatnya. Jadi dokumennya itu sudah dikirim ke sana. Tadi saya sudah mencoba menghubungi dari pihak PT-nya. Nah, ini bisa nggak serah terima dengan PMI-nya langsung gitu. Tapi kalau untuk sekarang belum bisa Pak, karena dokumennya masih di jalan. Tadi sudah dikirimkan ke saya bukti kirimnya. Jadi posisinya memang dokumennya belum nyampe di kantor cabang yang di Malang ini. Nah, tadi saya sempat mencoba menghubungi untuk PMI-nya karena kami malah tidak terinfo kan soal kasus ini dari awal. Makanya kami coba menanyakan sebelum kami tanyakan ke PT-nya. Saya juga pengen tahu dokumennya yang ditahan apa gitu loh. Jadi jangan sampai misalkan tadi PT-nya langsung bawa dokumennya datang ke sini terus bilang dokumennya ini ternyata kurang kan. Tadi maksud saya untuk konfirmasi dulu dengan PMI-nya. Saya takutnya nanti PMI-nya malah ketipu, dokumennya ternyata yang ditahan lebih banyak. Jadi saya rencananya tadi sebetulnya hanya gini dokumen yang ditahan apa, terus konfirmasi juga kalau misalkan ini tadi kan kami dapat infonya ada semacam uang ya yang ditransfer ke pihak PT-nya. Iya, jadi begini Pak, ini saya potong ya. Ini ceritanya pekerja migran ini, saya cerita dulu karena kayaknya ini tumpang tindih. Saya lihat ternyata tidak terkonfirmasi ke P4 gitu ya. Pekerja migran ini dia bermasalah dan dia pulang, saya yang monitor terus sampai dia pulang. Sampai sepulangnya itu saya langsung bilang urus BPJS Ketenagakerjaan, dan itu memang kan harus kan. Saya bilang ke Kediri, urus BPJS Ketenagakerjaan, udah urus BPJS Ketenagakerjaan, itu pun dari Kediri nolak, oh nggak ada dana, nggak bisa, ini bukan bla bla. Saya telepon Pak Dirmo Karom, Pak ini gimana ini Pak, udah singkat cerita udah terhandle ya, udah terhandle dan udah cair BPJS Ketenagakerjaan. Dia bilang ke saya, Kak, jadi ini BPJS Ketenagakerjaan mumpung ada ya, saya simpan aja untuk bayar PT nanti. Jadi memang saya sudah jelaskan juga Pak, karena kan ini anak baru 5 hari, dia diproses proses, terus dia dikembalikan ke agensi gitu. Jadi saya tahu gimana nih caranya, karena saya dari tahun 2022 dampingi pekerja migran dan mediasi itu saya tahu gimana membedah untuk biaya penempatan. Saya tahu, saya bilang oh paling kamu ini bayar ini sekian-sekian, dan benar. Akhirnya kemarin kan setelah mereka mediasi secara cuman mereka ya gitu, PT sama PMI-nya ya dapatlah 6 juta untuk bisa pulang dokumennya gitu ya Pak. Cuman yang herannya kan P4 nggak tahu itu dimonitor oleh Ibu Okti langsung begitu. Nah tadinya ini yang saya agak rasa ganjil gitu, kok dari dia teruskan chat gitu, kok Kak mereka mempersalahkan untuk BPJS Ketenagakerjaan, katanya saya sudah urus ya. Saya bilang itu bukan urusan PT, itu memang kan kewajiban dari pekerja migran. Gimana tuh Pak? Benar nggak sih? Ini yang saya klarifikasi dulu. Yang menanyakan ke PMI-nya itu dari pihak PT ya tadi? Terkait BPJS-nya tadi? Iya, karena dari PT dan dari yang dia teruskan ke saya juga dari pihak BP2MI yang WA, ternyata Mbak udah urus BPJS Ketenagakerjaan kata PT, nanti saya teruskan, ada itu WA-nya.
Maksud saya, kalau dari BP2MI nggak usah ngomong kayak gitu. Seolah-olah BP2MI ini, oh mbak, kamu ngurus BPJS Ketenagakerjaan, artinya ya harus diketahui oleh PT. Ngapain? Kan PMI-nya nangkap seperti itu. Mungkin ada ya, ini karena saya dapat informasinya dari satu pihak ya, dari ibu saja. Iya, jadi mungkin bisa saja ada salah paham nih. iya sudah, Saya intinya tahu begini ini Pak, sudah intinya gini ya. Seandainya dari dulu saya juga ke pelindungan pun, walaupun ya agak-agak nggak itu ya, walaupun dibenci gitu nggak apa-apa. Kita kan udah mandat juga dari Pak Beni bahwa kalian harus bantu pekerja migran kawan PMI yang bisa gitu ya, maksudnya kayak kita. Jadi maksudnya kalau seumpamanya PMI ditekan, seandainya ini bukan perhatian dari Pak Kabadan, cuma PMI biasa yang nggak ada pendamping, palingan juga nggak dianggap gitu Pak. Dan bukan baru kali ini Pak, saya berdebat dengan staf-staf BP2MI Pak. Tanya aja itu Pak Mukaro, tanya aja Pak Sestama. Benar, saya pun Pak sering berkelahi sama Pak Sestama, sampai Pak Sestama bilang, April kamu ini tukang adu domba sama enggak, saya nggak peduli. Saya bilang Pak Sestama karena saya lihat di lapangan. Ini kalau seperti itu, saya juga mungkin atas nama instansi juga mohon maaf ya. Kalau misalkan ada pelayanan kami yang kurang memuaskan. Enggak Pak, gini Pak, seperti tadi maaf ya. Ini kita berargumentasi untuk ke depan. Jangan melihat pekerja migran karena didampingi yang dekat sama kepala badan, mungkin kami volunteernya kepala badan. Seandainya kepala badan besok tidak ada di BP2MI lagi, apakah penanganan BP2MI akan seperti ini? Begitu Pak. Tentu saja Bu, kalau itu nggak masalah, maksudnya kami tetap akan menerima koreksi juga dari Ibu. Kami juga malah berterima kasih. Ini situasinya yang jelas kami tidak membela diri yang di P4 Malang ya. Artinya kami tadi juga kaget karena situasinya tahu-tahu ditanyai padahal kami tidak terinformasi sama sekali dari awal. Jadinya kan, loh ini ada apa? Oh posisi PT-nya di Malang. Akhirnya oh ya sudah, kami coba komunikasi dengan Malang, terus dapat kontaknya PMI-nya, ya kami langsung coba follow up. Ini saja. Kalau misalkan ada koreksi, ya, tidak masalah Bu. Itu mudah-mudahan kedepannya nanti juga semakin lebih baik. Iya Pak, itu maksudnya begini, saya sebagai pendamping juga pekerja migran, kami kawan-kawan pekerja migran, itu resah karena begini, oh ternyata yang saya lihat selama ini mendampingi pekerja migran dari tahun 2022 ini sejak Pak Beni ada di BP2MI ya, kalau bukan kita yang dampingi, itu kalau kita biarkan ya, itu muter Pak. Itu yang saya lihat loh, muter terus gitu. Nanti Pak ini minta tolong ini siapa? Bahkan Ibu Okti, maaf ini kalau direkam silakan rekam, teruskan ke Ibu Okti. Saya juga udah bilang ke Kabadan ini staf Anda, kalau nggak dibilangin dari Kabadan nomor telepon, malahan kita ini dapat dari mana Bu April nomor saya? Nggak bisa loh secara pribadi ambil nomor, sementara nomor Pak Larso ada ke kita, nomor Pak Sestama ada ke kita. Yang staf-staf di bawah nggak mau dikasih nomor teleponnya, begitu. Terganggu mereka. Paling tidak ini saya minta bantuannya untuk fokus yang kedepannya juga, karena kan ini kami juga berharapnya kasus ini bisa selesai, bukan karena ada tekanan dari manapun, sebetulnya tidak, karena kan kami posisinya kami baru terinfo, kami coba ini kami selesai. Ya, tapi ngomong-ngomong gini, ya kita relax aja ya Pak, kita relax aja. Kayak tadi kata Pak Gilang ya, karena ini sudah menjadi perhatian Pak Kepala Badan, jangan dong. Kalau Pak Kepala Badan nggak perhatian, terus pekerja migran yang nggak terhandle gimana, yang nggak ketahuan dari Pak Kepala Badan? Seperti itu maksudnya. Gimana? Bukan seperti itu maksudnya, tapi posisinya kaminya juga kaget gitu loh. Kok tahu-tahu seperti itu? Maksudnya ini kami tindak lanjutnya KPT juga kami mintanya seperti apa, kami malah justru khawatir ini harapannya dari pusat seperti apa, karena kami nggak tahu ini informasinya bagaimana. Iya, kami langsung apa-apa. komunikasi, makanya kami coba yang terbaik, dan posisinya dokumennya memang belum sampai,
karena dokumennya belum ada, tentu saja untuk serah terima memang tidak bisa. Kalau kaitannya Enggak, seperti Pak. kenapa Terus terus kemarin tuh suruh ke Malang, ngapain suruh ke Malang? Sementara belum ada tuh. Ngapain suruh ke Malang tuh pekerja migrannya sementara ternyata dokumennya ada di Jakarta? Nah, saya belum tahu kok. Nah itu Yang menginfokan siapa? itu si Bu Okti itu Oh, suruh ke Malang dari minggu lalu loh, dari minggu lalu. Bu, bisa ke Malang? Maaf Pak, jauh, saya 4 jam. Ini hari bilang masih di itu, makanya saya bilang sama Pak Dir Pelindungan juga itu yang PLT-nya ya. Pak, monitor Pak, karena ini kan dari Pak Kepala Badan juga. Tadi pagi saya lapor. mungkin salah pahamnya di sini Bu. Salah pahamnya adalah ekspektasi dari PT-nya, soalnya serah terimanya malah justru di pusat. Jadi dokumennya sudah dikirim ke pusat. Nah, kalau yang bersangkutan disuruh ke Jakarta kan wah lebih jauh lagi. Enggak, bukan begitu Pak. Bukan begitu Pak. Kemarin tuh Oh, bukan. bukan begitu ceritanya. Waktu dia pulang ke Kediri tuh, waktu pulang ke Kediri kan udah diurusin sama Ibu Okti juga, sudah dihandle, dan katanya ada di nanti ketemu ambil aja di Malang begitu kan. Nah, minggu lalu itu disuruh ke Malang loh kan, dan sekarang udah di Jakarta. Gimana nih ceritanya nih sebenarnya? Di mana sih dokumennya gitu? Dokumennya sudah dikirim dari Malang sejak tanggal sebentar, aku lupa. Tanggal 20 kan kalau nggak salah, 20 atau 21 itu sudah dikirimkan dari sana. Artinya mungkin miss-nya di situ. Kemarin mungkin pihak PT-nya ekspektasinya serah terimanya di pusat, akhirnya dikirim ke sana. Nah, mungkin dari pusat, nah kalau kita husnuzon ya, kita berbaik sangka ya, mungkin saja harapannya serah terimanya disaksikan di P4 Malang. Artinya dokumennya dikirim ke sini, ibunya juga ditanyai, masih baru ditanyai bisa atau tidak untuk ke Malang, kalau kita berbaik sangka. Nah, ini karena situasinya juga sudah terlewatkan Bu. Tadi sih saya sempat juga menyampaikan ke pihak PT, PT-nya tadi mau serah terima datang ke sini. Nah, saya tadi tolak juga. Ini saya perjelas dulu, yang penting dokumen datang dulu, saya gitu, daripada nanti. Iya, terus ini Pak, maksudnya kan lucu kalau PT menanyakan ternyata BPJS kamu udah cair. Ngapain? Dia mau cari atau enggak? Bukan urusanmu. Dan ini BPJS ini kalau enggak dimonitor juga enggak bakalan, mereka pekerja migran hampir enggak tahu kok kalau seumpamanya dia di PHK terus bisa dapat BPJS gitu. Dan kenapa P3MI-nya heran gitu. BPJS kamu ternyata sudah cair ya. Oh, berarti dengan bertahun-tahun ini PT ini nggak pernah ngomong ke pekerja migran bahwa oh kalau ketika kalian nih di interminit akan dapat BPJS begitu. Tapi jangan sampai, atau pemahamannya seperti apa gitu. Dan memang kita tuh sebenarnya pekerja migran ya nanti sekarang sih ada yang kayak kita gitu. Kalau nggak dibodoh-bodohin terus. Ya. Kalau itu saya mungkin bisa sedikit menjelaskan Bu, karena saya sebelumnya bertugasnya di layanan terpadu satu atap, jadi sering koordinasi juga dengan BPJS Ketenagakerjaan. Setahu saya sih memang BPJS itu untuk ketenagakerjaan ada 3 macam layanan. Ya enggak usah Bapak jelaskan aja yang tentang PHK gitu aja. Tentang PHK aja. Ini saya jelaskan. Sabar, karena tadi kita sampai kan. Saya jelaskan begini. Jadi yang wajib didaftari oleh PMI itu jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Nah, di situ ada program ketiga namanya jaminan hari tua. Nah, yang ini yang tidak wajib diikuti, yang opsional. Kalau di PHK itu bisa dicairkan. Nah, ini monggo bisa dengan klarifikasi dengan BPJS juga. Karena setahu saya juga koordinasi dengan BPJS seperti itu. Baik itu bekerja di luar negeri maupun bekerja di enggak usah itu Pak. Maksudnya gini, saya cuma mau bertanya Bapak kan itu kan nggak usah, biar kita nggak mutar. Itu haruskah diketahui PT dia mau cairkan atau tidak ketika dia kalau itu tidak. Ya iya, itu aja Pak. Itu aja. Jadi kalau itu tidak, Bapak kan jelaskan juga ke PT-nya gitu. Mungkin dengan pihak BP2MI-nya, kalau misalkan ada pertanyaannya kenapa bisa ini kok bisa cair, bagaimana gitu. Maksudnya kami mungkin juga perlu belajar di situ. Karena setahu saya yang diwajibkan ikut tadi cuma kecelakaan kerja sama kematian. Oh, berarti kalian nggak update. Saya 3 minggu lalu juga ada di BPJS Ketenagakerjaan juga meeting ikut.
Ya, sebentar Bu, saya perjelas dulu. Jadi yang bisa diklaimkan adalah kecelakaan kerja sama kematian. Nah, kalau yang hari tua itu opsional diikuti. Itu yang Terus? kalau PHK atau mengundurkan diri atau apapun bisa. Nah, tapi di undang-undangnya, di Permenakernya memang ada bunyi kalau misalkan bermasalah itu bisa diklaimkan. Tapi setahu saya itu hanya tiket kepulangan. Nah, ini saya konfirmasi sama Ibu. Saya bukan menanyakan dalam hal Iya, nggak apa-apa. mengincar sesuatu ya, tapi biar kami untuk Enggak, saya tahu nih. maksudnya. Cuman maksudnya kalau seperti kata Bapak tadi, oh saya kurang tahu, kok bisa? Saya udah beberapa orang juga ini yang, maksudnya gimana? Bukan kurang tahu. Maksudnya kita kan di sini sama-sama kerjasama nih. Kalau misalkan kemudian ada pihak lain yang lebih tahu, terus kami tidak belajar, kan kami salah juga. Artinya ketika kami mencoba belajar, jangan kemudian disalahkan juga. Oh iya, iya biasanya kan begitu ya, iya benar. Sama dengan saya Pak, saya juga gabung di PP2MI kan, nanti Pak Beni Ramdhani jadi kepala badan gitu kan, begitu. Tapi sejauh ini untuk menangani pekerja migran, sepertinya kami lebih gercep dibanding kalian yang duduk di kantor. Maaf ya. Ya kalau itu nggak masalah. Boleh saja itu jadi koreksi juga, karena memang kalau saya bilang birokrasinya itu lama. Yang saya maksudkan tadi ini dengan menjadi atensi kemudian dipercepat, itu ya koreksi juga sebetulnya. Silahkan kalau misalkan kemudian ada keluhan, tapi bisa disampaikannya bukan ke kami, bisa disampaikannya ke pusat. Apakah ada tata cara untuk memangkas birokrasi yang terlalu lama? Iya udah, makanya saya langsung ke pusat aja gitu. Jadi jangan tersinggung kalau saya langsung ke pusat kan, terus ditegur, jangan bilang siapa yang lapor. Ya kita kan yang lapor ke itu, begitu kan Pak? Iya betul. Cuman ini permasalahannya tadi yang kena langsung yang di Malang, tapi ya sudah. Ya memang masalahnya kami bukan karena kami disalahin, tapi kami lebih ke ini kasus yang mana. Iya tahu. Maksudnya kasus kan bukan cuman ini doang. Cuman makanya saya tadi dia WA saya bilang mana nomor telepon yang WA kamu dari P4 gitu, dia bilang namanya Pak Gilang. Saya bilang ini sepertinya Pak Gilang atau Pak Bintang yang dulu pernah ngurus overcharging juga yang sempat terhambat ini. Saya bingung gitu. Jadi saya pikir Pak Gilang. Ini hari pertama saya di Malang. Oh gitu. Enggak, sebelumnya di mana? Pindah dari mana? Sebelumnya saya di Madiun sama di Ponorogo. Oh berarti bukan iya Pak itu si Pak Bintang. Saya di Madiun, terus saya di layanan terpadu suatu atap menangani di sana dari 2019 sampai kemarin. Oh gitu, oh iya berarti ini Pak si Pak Bintang Pak, itu nama-namanya kayak ada bintang-bintang gitu kan, Gilang gitu NG-nya di belakang. Jadi saya pikir ini pernah nggak ini si Pak Bintang juga yang kena mental juga sama saya juga tuh. Saya dikte karena maksudnya cara menangani juga kayak ini orang-orang BP2M ini ya, kalau nggak itu kayak memang birokrasi itu kental banget, makanya Pak Kabadan itu selalu naik tensi kan. Repotnya begini Bu, masalahnya birokrasinya dalam artian bukan birokrasinya kami tidak mau bergerak, tapi birokrasinya adalah dari pusat, segera tersampaikan atau tidak dari pusat. Tadi saya diinfo juga rencananya sebenarnya mau bersurat ke Jawa Timur, nah dari Jawa Timur kan baru ke P4 begitu. Nah ini kan makanya kami sama sekali belum terinfo, tapi ya sudah. Ini lu makanya saya bilang tumpang tindih Pak, padahal Ibu Okti Ciracas udah nangani ini dari minggu lalu, udah mau 3 minggu nih, tiba-tiba Malang baru tahu juga gitu ya. Nah ini yang kami malah belum terinfo, tapi ya sudah Bu. Itu boleh saja untuk jadi koreksi juga di kami. Yang penting kalau misalkan memungkinkan ya dari pusat memang ada koreksi supaya lebih cepat untuk terinformasi hal-hal semacam ini. Nah ini terus terang kalau yang hari ini yang masih menjadi kendala, satu, dokumen masih dalam perjalanan. Ya nggak apa-apa Pak, maksudnya nggak apa-apa itu, saya cuman ingin ya mengoreksi aja, ini kok gimana nih mutar-mutar sana mutar sini sementara udah 3 minggu yang lalu gitu. Saya pikir Pak siapa Gilang ya
udah lama juga di situ, pasti tahu kan apa yang Saya baru terjadi hari ini. gitu. Oh, baru hari, sorry iya, Saya baru hari ini. maaf. Ya, nggak apa-apa. Saya pikir ini orang Nggak yang apa-apa. pernah saya ini itu jadi dulu. koreksi juga, apa-apa. Tidak apa-apa, itu betul sebenarnya kami malah justru sangat terbantu juga dengan adanya teman-teman juga dari LSM yang nantinya melakukan pendampingan dalam kasus-kasus PMI. Dan kita di sini sebetulnya kan bukan musuhan ya, itu yang jelas. Enggak, saling Dan ini kita justru juga ada ya. kerjasama itu. Iya benar. Justru kan seharusnya ada kerjasama itu, makanya semisal ada sesuatu yang belum terinfo seperti tadi, ya saya justru malah menanyakan terkait BPJS misalnya. Yang sejauh ini yang saya ketahui. Iya, jadi begini misalkan Pak. klaim Jadi asuransi iya, seperti itu, ini misalnya Pak. bermasalah. BPJS Ketenagakerjaan itu ketika kita mengklaim ya, karena ini saya juga belajar dari Pak Dir, PLT sekarang kan, nanti per 1 April kalau jadi Pak Firman Yulianto itu kan dia dari Kemenaker juga kan, jadi maksudnya Firman Yulianto tadi. ya saya tuh belajar dari dia dari 2 tahun lalu tentang ya Kemenaker gitu ya, untuk peraturan juga kan, kalau seumpamanya bisa mengklaim BPJS Ketenagakerjaan ketika pekerja migran itu di interminit, harus ada surat interminit, surat interminit dan bukti pembelian tiket berapa harganya, harus ada listnya, sama tiket saat landing di pesawat itu jangan dibuang. Nah, itu bisa dicairkan BPJS untuk memberikan perhitungan kan, begitu Pak. Itu pengembalian begitu Pak kira-kira. Dan semua yang kita pantau sampai hari ini di BPJS Ketenagakerjaan ya udah gitu, yang penting ada syarat 3 ini. Bahkan kita lagi menyuarakan ke Kemenaker juga bahwa bisa nggak dipermudah, yang penting ada surat interminit menyatakan pekerja migran itu di interminit gitu, karena tidak semua bisa gitu cair kalau nggak lengkap, karena kan banyak majikan nggak mau kasih harga tiket gitu Pak. Nah kalau itu saya bisa perjelas Bu. Nah kalau itu sepemahaman sama yang saya pahami ketika saya di Ponorogo. Jadi yang bisa diklaimkan adalah 1 kecelakaan kerja, 2 kematian. Nah, ada juga klaim untuk yang bermasalah seperti itu, tapi bukan terkait statusnya sebagai PMI yang diterminir, tapi PMI yang bermasalah. Kenapa tiket itu harus terlampir? Karena yang diganti adalah biaya tiket. Iya, enggak. Jadi kita nih harus jadi bukan klaim asuransi, tapi ya bukan, maksudnya harga tiket. Saya tahu penggantian, maksudnya begitu. Penggantian. Cuman banyak kan majikan itu nggak mau kasih lihat harga tiket mereka berapa bayar. Cuman pada dasarnya kan kita bisa cek aja Garuda berapa sih pulang dari Hong Kong, bisa kok gitu. Jadi kemarin waktu kita panggil Zoom meeting sama Pak Sestama tentang pekerja migran yang meninggal juga itu dari Korea, kan saya diundang juga ikut meeting sama Miss Yuni. Kami dari Hong Kong, kami berdua sama Miss Yuni. Jadi saya juga dengar gitu tentang permasalahan juga yang BPJS Ketenagakerjaan. Dan saya juga diminta suaranya untuk apa gitu sebenarnya yang menjadi kendala kita di pekerja migran di Hong Kong. Ya itu tadi saya bilang sama Ibu Rike yang di sini, yang di Etnaker KJRI, saya bilang ke depan gimana sih untuk mempermudah, cukup ada surat interminit aja, yang penting dari BPJS kan bisa cek harga tiket pesawat Garuda berapa sih untuk per hari ini kan bisa dapat tahu gitu. Itu maksudnya biar bisa terhandle, karena banyak yang tidak bisa mencairkan, agensi nggak mau tolong gitu Pak, cuman itu doang gitu maksudnya. Kalau ini sih ya saya tidak membela BPJS ya. Artinya kalau misalkan itu bisa terlaksana, justru saya bersyukur. Jadi harapannya malah memang itu bisa. Cuma kalau dari pihak BPJS-nya ini kan jelasnya dia nggak mau juga, karena dia hanya mengeluarkan sesuai dengan harga tiket yang dibeli. Artinya kalau tiketnya itu yang menanggung adalah dari pihak lain, bukan dari pihak PMI-nya, BPJS-nya tidak mau menanggung. Intinya sebenarnya cuma begitu. Iya. Tapi ya saya sepakat kalau misalkan situasinya BPJS-nya sebetulnya harusnya juga ada tanggung jawabnya juga. Iya, karena maksudnya BPJS kan maksudnya ya kita kan ini BPJS ini kayak sistem apa namanya kita yang sehat membayar yang sakit kan, kayak gitu. Kalau melihat dari enggak maksudnya ini iya maksudnya gini, kata kasarnya BPJS itu kayak bisnis gitulah. Ya kita yang membayar yang lah ya kayak kemarin kan diklaim baru berapa
miliar, sementara yang kita bayarkan, bayangkan aja yang kita bayarkan. Maksudnya intinya BPJS masih ada untung kok gitu kan untuk negara gitu. Jangankan untung jauh banget itu. Iya. Kami yang sampai situasinya saya pernah perjuangkan statusnya jadi PMI-nya itu sedang perpanjangan kontrak. BPJS-nya masih belum kami sampai kontraknya belum. Iya. Iya. Dari BPJS ke tenaga kerjaan yang saya tanda tangan. Orangnya sudah meninggal, gimana tanda tangan? Kita sampai marah-marah. Iya kan, ada gila-gilanya juga nih BPJS nih. Iya. Makanya emang setuju misalkan bisa disimplifikasi dan artinya keuntungannya mereka juga kita kembali ke ini ya. Iya. Iya gitu aja Pak. Ini yang pertama kan tadi pertama kan dokumen tadi masih di jalan. Nah yang kedua itu adalah lokasinya ibunya PMI-nya ini kan di Kediri. Ya kebetulan kan tadi saya dapat infonya ibunya yang bersangkutan di rumah sakit ya, di puskesmas ya. Nah ini yang jadi kendala adalah Kediri itu termasuk ke tanggung jawab kantornya P4 Madiun. Jadi kami ada beberapa cara sih, tapi salah satu cara yang paling simpel ya kami minta PT-nya datang ke Kediri, tapi yang mendampingi bukan P4 Malang, bukan P4 Malang tapi P4 Madiun. Kalau seperti itu tidak ada masalah ya Bu? Iya, maksudnya gini, artinya yang penting ada staf BP2MI juga di situ. Karena PMI merasa, saya risih gitu kalau cuman di ini aja gitu. Betul. PT aja gitu. Betul. Kalau seperti itu tidak masalah ya, artinya ya mungkin yang kami lakukan seperti itu. Tadi salah satu alternatifnya PT serah terima sama kami, nanti tanda tangan berita acara, terus kami kirimkan dokumennya ke Madiun, nanti kantor Madiun yang serah terima sama PMI-nya. Cuman kalau seperti itu kan takutnya terlalu lama juga. Nah kalau lebih mudahnya sebetulnya memang pihak PT-nya yang datang ke Kediri. Nah ini yang kami nanti belum informasikan ke PT, karena kami posisinya kan masih nunggu dokumennya nyampe. Kalau dokumennya nyampe, saya minta PT tolong segera info ke kami. Jadi nanti saya bisa instruksikan. Iya, tadi kan Bu Okti itu WA PMI. Kamu sudah koordinasi sama PT? Maksudnya koordinasi lagi apa ini Ibu Okti? Maksudnya BP2MI lah yang WA. Kalau pekerja migran yang WA, mereka tuh nggak mau gubris. Ya itu. Makanya ini tadi kan saya juga mencoba menghubungi, tapi beliaunya sebentar ya Pak, saya lagi repot. Ibu saya sakit gitu. Oh ya sudah. Enggak bukan. Iya, maksudnya itu PT-nya, itu PT itu maksudnya. Masa Bu Okti suruh kamu koordinasi aja sama PT-nya kapan diantar, itu kan enggak relevan nih Ibu Okti nih. Iya. Iya, kalau itu kan PR kami. PR kami yang di P4 sebetulnya kalau itu. Maksudnya kenapa enggak itu? Masa suruh pekerja migran, maksudnya karena kalau pekerja migran yang mau telepon kan PT paling ngapain jawab gitu kan. Kalau seperti itu nanti berarti nggak masalah ya? Iya, udah itu aja. Alternatif yang serah terima sama kami terus kami suratkan mungkin kan ya agak lama. Nanti mungkin kami coba rekomendasikan ke pihak PT untuk segera mengantar ke sana kalau dokumennya sudah sampai, tapi nanti untuk yang monitor dari P4 Madiun. Iya, siap. Sorry ya. Karena kalau kaminya datang ke Kediri nanti. Ya nggak apa-apa, yang terbaik lah. Sorry ya Pak Gilang ya, agak-agak ini gitu. Nggak ya, tahulah kita orang Sulawesi kalau ngomong kan sebenarnya kita tuh penyayang loh. Bu, malah kami sangat terbantu ini kalau misalkan. Cuman kalau nggak membantu juga yang seperti ini, karena PMI kita juga kalau kita komunikasi langsung kadang-kadang ada juga yang sedikit alergi sama pemerintah ya. Iya, takut. Biasa tuh. Ya, sedang ke kelurahan aja mereka takut, apalagi pemerintah yang ya kayak sekelas BP2MI gitu. Makanya itu malah justru kami malah banyak terbantu dan terima kasih. Ya, siap Pak Gilang. Thank you ya.
Terima kasih banyak Bu. Jadi ini kan cukup jelas nanti. Iya, 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 Eh, siap, siap. Kalau ngapunten satu lagi Bu. Mm-mm. Tadi saya kan belum sempat dapat info. Mm-mm. Posisinya tadi informasi terakhir serah Mm-mm. terimanya diminta di puskesmas. Terserah Dan aja di saya mana, tahu yang penting ibunya, di mana maksudnya ibunya, karena dia dirawatnya di sana lama atau bagaimana? nggak tahu tuh, belum ada ini informasi mau Oh, keluar, masih sakit kayaknya belum ada ibunya. info ya? Ha-ha. Pokoknya kapan aja, maksudnya Begitu kalau nanti itu saya ya di mana aja posisinya, tak di nunggu rumah kabar sakit dari pergi PMI-nya. aja. Ha-ha. Katanya gitu. Iya, siap. Mm-mm. Siap Bu. Oke. Yang penting di Kediri ya. Pak Gilang, Oke, thank you siap. ya, Terima tetap kasih semangat banyak, Bu. ya. Terima kasih. Ya, bye. Begitu teman-teman, cara kita menangani kasus buat pekerja migran yang dokumennya ditahan, diinterminate seperti ini. Kita harus berargumentasi terus dengan orang-orang BP2MI di daerah. Terima kasih, tetap semangat, God bless, bye-bye.